forum apa semua mahasiswa bisa membuka diskusi baru atau hanya dosen saja atau bisa diatur? Bisa, mahasiswa juga bisa, Pak. Untuk mahasiswa hanya bisa, Pak, membalas Membuka diskusi di tidak bisa? bagian. Kalau untuk diskusi nanti kita buat forum baru, Pak, dari awal. Itu Oke. nanti ada bagiannya, Pak. Untuk di ini sampai di sini aja. Oke. Ada lagi? Kalau tidak saya kembalikan ya, Bapak. Mungkin Halo? kalau iya Ibu. Silahkan. Kalau mau upload PowerPoint bisa lah. Oh ya, setelah ini saya jelaskan Ibu. Oh ya, kali aja. Oh ya. Oke. Oke. Jadi itu untuk yang pengumuman di atas, kita emang buat untuk khusus pengumuman. Nanti untuk forum diskusi kita buat lagi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya mungkin dari yang Ibu jelaskan tadi, kita akan mengupload file. Mungkin kalau ini semua file bisa, jadi tidak hanya terbatas dari PowerPoint, PDF, video. Semua file hampir bisa di-upload di Semari kita. Jadi caranya adalah yang pertama kita klik di bagian ini. Sini ada Add an Activity or Resource. Kita klik saja seperti ini. Kemudian kita klik yang bagian resource saja. Jadi sini all itu adalah gabungan dari activity dan juga resource. Klik yang bagian resource. Nah, untuk menambahkan file, itu klik resource yang file. Kita klik saja seperti ini. Kemudian kita namai. Mungkin contoh saya karena ini di identitas tadi ya Bapak Ibu. Saya buat mungkin RPS. Silahkan dipelajari RPS berikut. Jadi kan kita harus memberikan tujuan mata kuliah untuk mahasiswa misalnya kan. Kita tambahkan RPS di e-learning kita. Nah, jadi di bagian ini sama seperti di summary tadi, jadi ada box deskripsinya, namanya, kemudian untuk ngedisplaynya itu gunakan klik tombol cek di sini. Kemudian karena ini adalah file, kita harus menambahkan filenya di sini. Ada dua cara yang sedikit ribet, itu caranya adalah klik bagian sini ada tombol add file seperti ini. Kemudian lakukan proses yang sama seperti yang saya contohkan untuk mengupload foto sebelumnya. Tapi kalau dia file seperti ini, saya ulangi ya, saya klik seperti ini, dia langsung muncul ke file picker yang ada upload file dan choose filenya. Jadi tidak ada description image seperti yang tadi. Oke, kita choose file, misalnya saya akan mengupload RPS ya Bapak Ibu. RPS, desain grafis. File yang saya upload mungkin yang Word dulu ya. Word dulu. Nah, berarti ke podcast tuh, kalau sudah ada, ya sudah, coba kan ke bawah. kalau sudah muncul, langsung klik upload di file saja. Nah, kalau berhasil dia, Bapak Ibu, nanti akan muncul icon filenya di dalam file ini. Ini klik jadi bakatkan ini. Oh. Okay. Kalau sudah off ya, kalau edit. Itu pembimbingan konseling mikrofonnya aktif, Mas. Kedua sejarah nih lah. Tolong bimbingan konseling mikrofonnya dimatikan karena Mas Adri nggak bisa mematikan. Bisa Mas? Saya tidak bisa. Segmennya iya. Yang bisa mematikan ini host ini. Hostnya keluar ya Mas? Iya, hostnya mengumpulkan. Kita biar gini. Bimbingan konseling mikrofonnya mohon dimatikan, bimbingan konseling. Program studi bimbingan konseling mikrofonnya tolong dimatikan. Sangat mengganggu. Secara otomatis. Secara otomatis lah. Tapi kita yang menentukan pilihan. Baiklah, saya lanjutkan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi itu cara pertama ya Bapak Ibu. Saya ulangi mungkin. Saya hapus dulu mungkin. Suara Cuki masuk Zoom. Klik
add, kemudian langsung aja choose file, terus pilih filenya ya, RPS, terus klik upload. Itu cara pertama. Oke, kita hapus. Cara kedua adalah kita hapus dulu. Cara yang paling mudah adalah, ini kan ada tulisan, you can drag and drop files here to add them. Berarti kita bisa mendrag file langsung ke kotaknya. Jadi di sini ada RPS tadi, saya arahkan ke sini, taruh aja dan selesai. Seperti itu. Itu adalah cara sederhananya. Mungkin ada yang nggak ngerti, Mas. Nah, kalau sudah, boleh kita save and return dulu. Nah, ini adalah file RPS-nya. Kita klik, dia otomatis mendownload untuk mahasiswa, seperti itu. Oke, itu untuk menambahkan file RPS. Untuk menambahkan file lainnya sama juga Bapak Ibu, tapi mungkin untuk ini saya contohkan sekalian dengan membuat sebuah folder ya Bapak Ibu ya. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi, kita klik add di sini, add activity or resource. Nah, di bagian ini kita buat yang folder. Jadi tadi kan file, sekarang kita ambil yang folder. Kita klik di folder, misalnya saya buat sumber belajar. Kemudian di deskripsinya ini sumber belajar, misalnya seperti itu aja. Jadi kita biasakan untuk mendisplay karena deskripsi itu penting, karena kalau seandainya tidak ada deskripsi seperti ini, misalnya saya contohkan ini dulu ya Bapak Ibu. Saya save misalnya. Nanti mahasiswa akan bingung, apa sumber belajar, folder ini sumber belajar itu apa sih isinya seperti ini. Jadi mereka akan bingung. Saya edit. Jadi display deskripsi itu saya rasa penting agar mahasiswa memahami apa yang ada di dalam folder atau apa kegiatan yang ada di dalam activity yang kita buat seperti itu. Oke, jadi di dalam folder nanti otomatis ada file-file sama seperti file yang sebelumnya. Kita harus mengupload filenya di sini. Nah, seperti pertanyaan Ibu tadi, jadi apakah cara mengupload PowerPoint seperti apa? Sama seperti cara mengupload file sebelumnya, kita drag saja, kita cara mudah aja ya Bapak Ibu. Saya tandai beberapa file, misalnya ada di sini ada audio, kemudian di sini ada PDF, kemudian ada di sini ada video, dan juga di sini ada ini PowerPoint. Saya drag saja, tarik, saya jatuhkan di sini, dia akan mengupload. Nah, di sini ada file audio, kemudian ada PDF, kemudian ada desain grafis, dan juga ada video. Nah, kalau saya klik di Save and Display, dia akan langsung mendisplay isi dari foldernya. Kita klik di sini. Nah, jadi ini adalah hasil dari dalam foldernya. Bisa di-download langsung, bisa diklik satu-satu. Misalnya saya buka PPT ya, dia otomatis akan mendownload PowerPoint seperti itu. Begitu juga untuk video dan file lainnya. Oke, misalnya yang video sama, dia otomatis mendownload. Jadi itu untuk membuat folder. Jadi hampir sama ya sama yang sebelumnya, menambahkan file dan juga folder. Oke, ini untuk file dan folder. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kita akan memulai membuat topik baru. Tanya Mas Adri. Ya. Itu berarti memang harus download ya, dan terbatas nggak sih maksudnya nguploadnya? Apa berapa gitu? Oh ya, ya terima kasih Pak. Oke, saya edit dulu mungkin. Nah, untuk keterbatasan file, banyaknya file itu tidak ada Pak, tapi itu akan balik lagi tergantung pada server dari ULM ya, dari kampus kita. Jadi untuk maksimal uploadnya itu filenya hanya 50 MB, untuk jumlahnya itu tidak terbatas. Selama server kita bisa menampung file
yang kita size file yang kita punya yang akan kita upload itu tidak akan jadi masalah. Oke. Itu per file apa keseluruhan file 50 MB? Per file. Kalau keseluruhannya itu tergantung kapasitas dari server kita. Jadi kan e-learning kita ini ada di server, jadi ada hostingnya. Nah, di hosting server itu yang ngatur adalah bagian rektoratnya, di bagian ICT rektor. Kalau Kira seandainya bang mau gangguanin oke nih. cukup, maka seberapa banyak pun keseluruhan file yang kita upload itu tidak ada batasan. Mas ya. Masih Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi Mas Adri. Iya, Pak Zainul. Kalau kita membuat pengumuman, apa LMSI menyediakan sistem notifikasi yang bisa segera diketahui oleh peserta? Iya, bisa Pak. Gimana Jadi caranya? ini dia otomatis Pak. Jadi kalau seandainya mungkin boleh kita coba sama Pak Ainul, mungkin saya masukkan ke kelas saya ya. Boleh. Oke. Saya bentar, saya enroll user dulu. Semoga ketemu. Ini Pak, nama lengkapnya. Benar ya Pak? Sebentar saya cek. Betul ya? Ya, kayaknya benar Pak. Saya enroll user. Coba Bapak di Simarinya apakah sudah ada? Sebentar. Kalau sudah mungkin saya akan coba posting. Sudah. Itu di mana ya, Mas? Di Itu munculnya sini, di Pak. mana? Di Bapak di dashboard Bapak itu langsung ada biasanya. Bapak masuk ke dashboard. Masuk ke lihat dashboard yang ya? Oke, ya, dashboard yang ya. kelas work- Dashboard. kelas Oke. workshop Sebentar. harusnya di dashboard Workshop FKIP sudah ada. kelas B ya, oke, ada. Ya, Mm-mm. ada yang Oke. kayak. Oke, Ya. kita coba ya. Halo, mungkin seperti itu. Saya post baru. Apakah ada notifikasi Pak? Mungkin belum ada. Notifikasinya dicek di sini Pak, di gambar lonceng di atas. Ya, sudah, tapi tidak ada. Ada? Tidak ada notif. Tidak ada notif. Saya coba see all ya, melihat semuanya coba. Saya lihat semuanya. Ini tidak Apakah ada ada. Tidak ada notifikasi terbaru apa? Pengumuman Pak. Mungkin apakah ada Pak? Kalau tidak ada, mungkin saya harus membuat. Mungkin harus membuat form. pengumuman mungkin Mbak. Coba dibuat pengumuman. Yang jadwal UTS mungkin saya sebentar ya Pak. Coba Bapak itu Pak komen di salah satu forum pengumuman yang saya buat. Coba sebentar. Pengumuman ya. Saya coba komen ya. Ini adalah pengumuman ya, oke. Ya, coba. Di sini ada coba ya. Saya akan dicoba ya. Silahkan dicoba. Oke. Coba. Mungkin karena saya ininya on ya atau gimana? Kok nggak bisa ada komen, nggak bisa komen ya? Saya sudah klik coba ini, tapi di ini saya tidak ada ini. Replay Pak. Replaynya kok nggak ada ya? Nggak ada ya Pak? Iya, di sini tidak ada. Di tempat saya nggak ada. Bentar Pak. Display. Andai host ada, lalu saya bisa share screen, mungkin semuanya bisa lihat kasusnya. Iya, makanya. Ya, hostnya ada, saya jadi co-host, saya bisa tunjukin kalau nggak ada.
Saya boleh nyambung nggak dikit Pak? Mau nanya Ya. tentang notifikasi juga. Berarti mahasiswa itu harus masuk websitenya ya biar dapat notifikasinya. Ya, Dia ti- kalau tidak- dia tidak login, itu tidak akan mendapatkan notifikasi, Pak. Jadi sebenarnya di sini, mungkin saya contohkan aja, Pak ya, kalau emang kesulitan nanti. Di edit ini, kalau saya ingin ingin memberikan notifikasi kepada mahasiswanya langsung, di sini mungkin saya edit. Kemudian di sini ada, bentar Pak, kok hilang? Di bagian send notification tadi Pak. Di bagian sana itu bisa sebenarnya, tapi tidak muncul. Ada send notification, jadi dia otomatis akan memberikan notification kepada pesertanya. peserta Pak, seperti itu. Itu via apa Mas? Maksudnya melalui email atau apa gitu? Enggak Pak, di sini Pak. Oh di situ. Nah, misalnya kayak saya gini, di sini ada upcoming, pokoknya kalau saya buat aktivitas baru, nanti misalnya tanggalnya tanggal 5 seperti itu. Dia otomatis akan muncul di peserta seperti ini. Mungkin saya buat ya Pak, saya contohkan, biar ada notifikasi. Dia sebenarnya sudah otomatis. Saya turn editing on misalnya. Saya buat di sini misalnya saya buat sederhananya tugas misalnya ya Pak ya. Tugasnya tugas ya sebelum tugas. Nah, di sini saya buat tugasnya misalnya besok. Kemudian itunya juga besok, tapi jam 16. Mulainya mungkin jam 1. Atau hari ini aja nggak apa-apa, jam 10. Ya. Nah, ini kalau saya save, coba Bapak buka di bagian notifikasi, apakah akan muncul atau tidak. Harusnya itu notifikasinya muncul seperti ini. Langsung ada di sini notification. Saya minta tolong Pak Saino, mungkin apakah ada atau tidak. Tidak ada. Kalau tidak, berarti sistemnya tidak langsung otomatis, Pak. Jadi emang harus menunggu beberapa waktu dulu seperti itu. Tidak ada, Mas Andri. Tidak ada ya, Pak? Andri, iya. Oke. Sudah saya cek. Tidak ada. Nah, itu masalahnya Mas Adri yang membuat Karena saya itu notifikasinya tidak langsung. Sebenarnya gitu sih Pak. Kalau seandainya saya contohkan mungkin di yang sebelumnya, saya punya semester sebelumnya saya punya 7 notifikasi. Jadi kalau seandainya kayak gini, ada mahasiswa saya yang tidak pernah ikut pembelajaran, itu saya bisa lihat di sini Pak. Jadi di pemrograman web misalnya, ada anak-anak yang nggak bisa, misalnya tidak bisa ngikut UAS gara-gara memang dia tidak memiliki atau tidak pernah ikut mengerjakan tugas seperti itu. Itu akan dinotif oleh sistem, tapi sepertinya Pak itu tidak langsung di hari itu seperti itu. Jadi setelah beberapa waktu, mungkin modelnya menganalisis data sistemnya, kemudian notifikasi itu akan datang atau dikasih tahu sebelum batasan waktu untuk menilai misalnya kalau untuk penilaian. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Jadi pengumumannya itu tidak bisa instan ya. Misalnya kalau nah makanya kalau seandainya Bapak mau mengumumkan sesuatu, sebaiknya mungkin pakai menggunakan itu aja Pak. Kalau untuk pengumuman instan itu pakai activity chat. Jadi kalau chat itu kan sama seperti mungkin di WA dan yang di WhatsApp, Line seperti itu. Itu dia kita berada pada waktu yang sama seperti itu. Wah, seperti apa itu caranya? Misalnya, coba didemonstrasikan ya. Kita pakai yang cepat. Kita chatting sama Pak Sainul ya. Oke. Oke, saya buat ya Pak. Di activity lagi. Di activity itu ada yang namanya chat.
kita klik aja. Di sini misalnya coba Chat. Ya, coba cek. Ini langsung aja saya save and display. Coba Bapak klik di sini, Pak. Ini kan sudah ada di sini. Coba Bapak klik, dicoba. Kemudian klik here to enter the chat now. Di mana ini, Mas? Klik yang ini, Pak. Yang apa ya? Oh. Oh, saya jadi masuk ke ini ya? Ya. Tapi di sini belum muncul. Coba saya enter lagi. Masih saya sendiri, Pak. Makanya. Bapak sudah masuk juga atau belum? Saya sudah di workshop kelas B ini. Masuk kemana Ya, saya masuk ini? Masuk ke ke chat, Pak, yang ada yang ada tulisan coba. Bapak klik. Bentar dulu. Nanti kalau ada user baru di sini akan ada muncul nama Bapak. Workshop FKIP kelas B. Ya. Terus kemana? Ke chat ini ya? Coba. Ya, Coba, yang chat oh, yang iya. ada Oh. coba. Iya. Iya, coba, iya. Iya. Iya, ini Masuk, masuk kemana kalau kita menggunakan misalnya menggunakan menggunakan LMS ini di HP misalnya. Apa itu Sama. ya apa munculnya seperti seinstan atau secepat WA atau Google Classroom? Misalnya ya, kalau kita login ya kita nggak keluar loh dari LMS ini. Sama seperti karena kalau saya kan selama ini memang menggunakan Google Classroom, antara lain mahasiswa itu mencegah saya untuk menggunakan ini loh. Mahasiswa saya dilarang mahasiswa malah. Katanya ini ribet gitu loh. Sebenarnya Gimana ini? kalau dibilang ribet enggaknya, Pak. Kalau untuk chatting itu selama Bapak sudah buat di sini, mereka tinggal klik saja ini, Pak. Klik coba misalnya. Kemudian untuk meng-enter chatnya, silahkan langsung klik sini. Dia akan muncul seperti ini. Chat room-nya itu sebenarnya simple dan bahkan lebih sederhana dari WhatsApp, Pak. Kenapa? Karena di sini kita hanya bisa nulis kayak gitu. Nggak ada add file dan sebagainya seperti itu. Jadi dia sebenarnya lebih ringan malahan, Pak, daripada WhatsApp dan sejenisnya, kalau menurut saya. Problemnya mungkin yang jadi masalah mahasiswa itu bukan dari apa ya, Pak, activity yang ada di dalam Simarinya, mungkin mengakses e-learning Simarinya, karena seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Ati dan juga Pak Paip tadi, kalau seandainya usernya itu terlalu banyak yang login, server kita itu biasanya akan sedikit bermasalah. Jadi untuk mengakses e-learningnya kita itu akan terasa sedikit lama seperti itu, Pak. Tapi kalau seandainya dikit yang menggunakan kayak gitu atau tidak terlalu down, karena kan server kita itu satu, Pak. Kalau seandainya ada yang menggunakan untuk akademik, kemudian untuk sistem dan yang lainnya, itu biasanya akan lama dan itu yang dikeluhkan mahasiswa.